Belum keluar juga, duitnya belum keluar. Dan itu pun 20 juta masih dalam bentuk kertas simbolik. Belum dikasih juga duitnya ke rakyat miskin yang mau dibantu itu belum. Belum dikasih duitnya, kadun udah sorak-sorai. Ini bukan Formula E yang duitnya udah terlanjur hilang 0,5 triliun itu ya. Ini bukan itu. Ini bukan duit negara 300 miliar lebih yang dikasih ke ormas kayak yang dilakukan oleh Anies di Jakarta tempo hari itu. Ini juga bukan duit negara yang 60 sekian miliar lebih yang dikasih ke istrinya Gubernur Anies sebagai Bunda PAUD, bukan. Ini rencananya 20 juta perak itu dikasih Basnas, rencananya ya, ke rakyat miskin untuk menambah dana dari Pak Ganjar pribadi yang bakal digunakan untuk rehab rumah mereka yang belum layak. Dan itu pun secara simbolik dikasihnya. Dan itu pun diumumkan ke publik. Gak diem-diem baik kayak Anies di Jakarta. Ini sebenarnya yang punya ide, gagasan, rencana-rencana eksekusi adalah kawan-kawan Basnas Jawa Tengah. Memang pada saat itu kawan-kawan dari pengurus Basnas Jawa Tengah itu kreatif. Kemudian kita kolaborasi bareng-bareng untuk membuat beberapa regulasi. Mendorong agar warga masyarakat termasuk ASN bisa membayar zakat, termasuk infak sedekah. Kelembagaannya diatur, mana badan, UPZ-nya ya, terus kemudian titiknya ada di mana, terus kemudian pencatatannya seperti apa, sampai kemudian ide pemanfaatan atau penggunaan yang tidak hanya digunakan secara karitatif saja, bantu, nyumbang dan sebagainya, tapi juga pada kegiatan-kegiatan produktif, kebencanaan, dan beberapa yang masuk kepada upaya-upaya termasuk sertifikasi waktu itu ya Pak Yai. Jadi sebenarnya ini yang menarik. Memang kami senang mendapatkan apresiasi dari Basnas Pusat, dan tadi kawan-kawan dari provinsi lain juga cerita gimana ceritanya Jawa Tengah gitu. Saya nggak bisa cerita banyak, nanti tanya saja sama Basnas Jateng gitu, agar kemudian mendapatkan sharing pengalaman. Kalau ini informasinya ya narasi Anies jauh lebih transparan. Dia mengatakan bahwa itu memang dana Basnas. Kalau Ganjar tidak, dia menggunakan kata saya. Karena begini, kalau kita bicara mengenai saya, itu seolah-olah pribadinya saja. Jadi alangkah lebih baiknya kalau pemimpin itu menggunakan kata kami. Jadi kami. Dan rasanya yang pantas menggunakan kata saya itu cuma presiden saja sebagai primus inter pares. Karena presiden memang orang nomor 1 yang dipilih. Tapi kalau level kabupaten kota ya itu rasanya menggunakan kata kami aja lah. Dan termasuk juga gubernur, karena seolah-olah kalau kata saya, penggunaan memilih kata saya itu seolah itu kerja pribadi. Tapi apakah presiden kerja pribadi? Tidak, kerja kolektif juga, tapi presiden adalah penghulu yang tidak ada lagi jabatan di atasnya. Karena itu dia menggunakan kata saya masih pantas. Tapi kalau gubernur, kita tahu kan banyak yang ada di atas gubernur. Terutama pejabat-pejabat di tingkat pusat yang bisa berkoordinasi, bisa memberikan bantuan dan lain sebagainya. Jadi kita harus bedakan ya, panglima tertinggi dengan panglima daerah saja. Zakat Basnas Jateng capai 78 miliar rupiah. Ketua Basnas apresiasi Ganjar. Senang mendapatkan apresiasi dari Basnas Pusat, dan saya menyampaikan terima kasih pada kawan-kawan Basnas yang sudah sedemikian rupa effortnya untuk menggerakkan Basnas, dan sinergitas antara Pemprov lah dengan Basnas ternyata membuahkan banyak hasil. Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jawa Tengah Ahmad Daroji memperkirakan total dana yang masuk ke lembaganya bakal mencapai 82 miliar rupiah sepanjang 2022. Peningkatan capaian tersebut tak lepas dari dorongan dan motivasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com. Seperti diketahui, Basnas Jateng berhasil menghimpun dana sebesar 57 triliun 231 miliar 379 juta 957 ribu rupiah pada 2021. Sementara itu total dana yang dihimpun Basnas Jateng hingga November 2022 mencapai 78 triliun 203 miliar 677 juta
Rp637.000 atau meningkat lebih dari 20 miliar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Sebelumnya, Ganjar menerbitkan surat edaran Gubernur Jateng tentang pemotongan langsung gaji aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah provinsi atau Pemprov Jateng sebesar 2,5% per bulan. Ahmad Daroji tak menampik SE tersebut membuat penerimaan zakat Basnas Jateng naik signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan perbandingan dana zakat pada 2014 yang hanya mencapai 110 miliar 80 juta rupiah. Dana yang berhasil dihimpun Basnas Jateng pada 2015 naik lebih dari 10 kali lipat dengan nilai sebesar 1.924 miliar 939 juta 757 ribu rupiah. Lonjakan tajam juga terjadi pada 2016 dengan penerimaan mencapai 8.533 miliar 34 juta 430 ribu rupiah pada tahun berikutnya. Angka ini naik lebih dari 2 kali lipat. Kemudian pada 2017 Basnas Jateng berhasil menghimpun dana sebesar 18 triliun 172 miliar 862 juta 994 rupiah. Peningkatan penerimaan dana Basnas Jateng itu juga terjadi di 2018. Saat itu Basnas Jateng berhasil mengumpulkan dana sebesar 31 triliun 738 miliar 541 juta 849 ribu rupiah yang kemudian naik menjadi 48 triliun 978 miliar 794 juta 207 ribu rupiah pada 2019. Saat era pandemi COVID-19 melanda, dana yang diterima Basnas Jateng juga meningkat. Pada 2020, Basnas Jateng berhasil menghimpun dana sebesar 54 triliun 977 miliar 370 juta 841 ribu rupiah. Artinya ada kenaikan hampir 6 miliar rupiah dibanding 2021. Fokus entaskan kemiskinan. Pada kesempatan tersebut, Daroji menjelaskan bahwa penerimaan zakat Basnas diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan di Jateng. Program Basnas Jateng juga untuk mengubah mustahik di zaman Musaki, ujar dia. Sebagai informasi, mustahik adalah sebutan bagi orang yang berhak atau pantas menerima zakat, sedangkan muzaki adalah orang yang menunaikan zakat. Untuk sarana pendidikan, Daroji mengatakan bahwa pihaknya sudah menyalurkan bantuan untuk 590 madrasah ibtidaiyah atau MI, 585 pondok pesantren atau ponpes, dan 226 taman pendidikan Al-Quran atau TPQ. Tak hanya membantu dalam hal fisik bangunan, Basnas Jateng juga menyalurkan beasiswa pada 1.426 mahasiswa strata 1, 116 orang mahasiswa strata 2, dan 14 mahasiswa strata 3, jelas Daroji. Basnas Jateng, lanjut Daroji, juga menyalurkan dana ke sektor kesehatan. Pihaknya sudah menyalurkan bantuan sebanyak 600 kursi roda, 20 kaki palsu, dan juga sebuah alat bantu dengar pada 2022. Sementara untuk tempat ibadah, Basnas Jateng menyalurkan dana untuk 694 masjid, 343 unit musola, dan juga pada 183 lembaga. Lanjut pria yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jateng tersebut. Daroji mengungkapkan pihaknya juga sudah menyalurkan bantuan untuk merenovasi rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 965 unit pada 2022. Selain itu, jelas dia Basnas Jateng juga menyalurkan bantuan untuk program jambanisasi sebanyak 742 unit. Untuk bantuan COVID-19, Basnas Jateng juga menyalurkan sebanyak 14.171 paket sembako, 2.000 alat pelindung diri atau APBD, 25.182 masker, dan oksigen medis untuk 10 rumah sakit, imbuh Daroji. Basnas sebut dia juga menyantuni 193.474 anak yatim piatu terdampak COVID-19 dan 40.470 santri yang tidak bisa pulang karena terdampak COVID-19. Daroji melanjutkan, dana yang diterima Basnas Jateng juga disalurkan untuk pelatihan kerja hingga modal usaha. Adapun ribuan orang menerima bantuan ini berkat kerjasama dengan kantor wilayah atau Kanwil Kementerian Agama atau Kemenak Jateng. Basnas menyalurkan bantuan modal usaha pada 6.000 mustahik. Tiap orang menerima bantuan sebesar 2,5 juta rupiah, ucapnya.